Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Septian, masih di channel Seps Automot. Di sini saya ingin membahas tentang problematika yang dialami di seputaran headlamp. Ya, kalau kalian di jalan pernah papasan dengan mobil lain, tapi justru lampu mobil lawan kita, maksudnya dia sorotannya terlalu ke atas sehingga bikin kita ini silau ya. Atau mungkin ada kasus lain lagi yang mana sorotan cahayanya terlalu ke bawah ya. Sehingga kita ini sebagai pengendara mobil tersebut ini nggak bisa menjangkau jarak pandang yang jauh ya. Mungkin di depan ada becak, ada sepeda ontel, ada nenek-nenek mau nyebrang, nggak kelihatan ya, dan itu bahaya banget tentunya. Dan ada juga kasus yang cukup unik, yaitu arah sorotannya ini nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, tapi dia menyamping ya, melenceng ya. Ada yang ke kiri, ada yang juga terlalu ke kanan, dan sama aja ya. Jadi untuk problem-problem seperti itu tentunya sangat membahayakan, baik bagi kita dan juga bagi pengguna jalan yang lain ya. Dan di sini saya ingin mengulas tentang masalah itu. Di sini saya akan berikan atau bagikan tutorial ya, atau langkah-langkah atau cara-cara bagaimana kita bisa menyeting headlamp sehingga kita bisa dapatkan output cahaya yang bagus, output cahaya yang optimal ya. Dan emang headlamp bisa disetting? Bisa ya, jangan salah. Jangan asal kita hidupin lampu nyala selesai. Enggak. Tapi headlamp ini bisa disetting, ketinggiannya bisa disetting, arah sorotannya ke kanan ke kiri itu bisa disetting ya, jangan salah. Dan tutorial kali ini menarik banget ya. Saya akan pastikan bahwa tutorial ini bisa kalian gunakan untuk jenis mobil apapun ya, mau Lancer, mau Expander, kemudian apalagi Avanza ya, Fortuner, Innova, Pajero, itu bisa ya. Dan untuk tipe-tipe headlamp jadul atau bisa juga untuk tipe-tipe headlamp yang sekarang ya. Headlamp jadul itu maksud saya reflektor ya, masih reflektor biasa. Atau kalau headlamp yang kekinian itu sudah pakai teknologi yang namanya proyektor. Atau mungkin kalian bingung ya, kalau pakai bolam halogen bisa nggak? Kalau pakai bolam HID atau LED bisa nggak? Bisa banget. Jawabannya bisa banget. Jadi memang cara ini bisa digunakan untuk semua jenis mobil apapun. Jadi pantengin aja. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe ya, saya minta dukungan kalian dulu untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa ya, loncengnya itu diaktifkan. Jadi nanti ada video-video terbaru dari channel Seps Automot, kalian nggak ketinggalan. Oke, dan di sini saya sudah sediakan meteran dan dari brand yang cukup terkenal dengan punya kualitas yang sangat luar biasa ya. Ini dari Tekiro, yaitu dengan seri GT-MT1721. Dan mungkin kalian pada penasaran, ini mau bahas headlamp kenapa ada meteran ya. Kita langsung eksekusi aja biar kalian nggak penasaran ini meteran untuk apa. Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah tempatkan muka mobil kalian ini kurang lebih di 1 meter dari tembok ya. Kita pakai meteran dari Tekiro ini. Ya. 1 meter. Oke. Kemudian kita akan buat garis lurus dari titik tengah headlamp ini, atau lebih tepatnya
dari titik sumber cahaya, atau bisa juga kalian mengacu pada proyektor, mengacu kepada bolam, ya. Kita ambil titik tengah dan buat lurus sehingga kita nantinya akan bisa membuat garis bantu yang vertikal ini. Simulasinya kurang lebih seperti ini, ya. Set. Demikian. Kemudian kalian tandai dulu menggunakan spidol, ya. Tandai dulu menggunakan spidol, dan juga nanti untuk selanjutnya bisa ditarik menggunakan isolasi berupa garis vertikal seperti ini. Kemudian kita ukur juga ketinggian dari sumber cahaya. Ingat ya, sumber cahaya. Jadi yang kita ukur lebih spesifik adalah titik bolamnya ataupun titik pada proyektor kendaraan kalian, ya. Oke, di sini dapat titik di 52 cm. Setelah tadi kita ukur ketinggian sumber cahaya dari headlamp kita ini, mengacu kepada bolam atau bisa juga kepada proyektor, ya. Untuk mobil saya ini ketemu ketinggian di 52 cm. Dan kita akan membuat garis bantu horizontal yang mana tingginya sama dengan yang tadi sudah saya ukur, ya. Nah, garis bantu tersebut ini berada di bagian yang atas, ya. Coba kita ukur. Ini dia. Oke. Kalian bisa melihat ada di 52 cm, ya. Dan harus dibuatkan garis bantu seperti ini, ya. Ini yang artinya ketinggiannya, sekali lagi saya jelaskan, ketinggiannya sama dengan bolam atau proyektor pada headlamp di mobil kita. Ya, dan setelah itu kita harus buat juga garis cut off. Yang mana titik garis cut off ini akan kita gunakan sebagai titik yang atau garis yang nantinya kita jadikan acuan untuk menyeting lampu. Kita akan jadikan pedoman untuk menyeting headlamp kita ini. Dan berapa sih jaraknya untuk garis bantu cut off atau garis bantu yang kedua ini, ya. Kita ukur, ya. Oke. Selisihnya adalah 5 cm, teman-teman. 5 cm dari garis bantu yang atas, ya. Di sini untuk garis bantu yang atas tadi kita lihat ada di 52 cm. Itu artinya untuk garis cut off-nya atau garis bantu yang kedua ini, ya, nilainya ada di 47 cm. Ya, 47 cm. Oke, dan di sini perlu sekali untuk teman-teman garis bawahi bahwa yang dari tadi sibuk saya ukur, ya. Ini adalah sebetulnya rumus untuk kita bisa mendapatkan settingan cahaya yang ideal, settingan cahaya yang optimal. Dan rumus ini jangan diubah, ya. Misal jarak dari mobil ke dinding seharusnya 1 meter, kalian buat 2 meter. Nanti hasil akhirnya pasti akan berbeda. Kemudian jarak dari garis bantu atas ini ke garis bantu yang kedua seharusnya 5 cm, kalian buat 10 cm atau 15 cm, itu pun hasilnya akan menjadi kacau. Ada juga yang ingin saya tekankan bahwa pengukuran ini harus kalian lakukan sendiri. Artinya kalian tidak bisa menyontek nilai dari apa yang sudah saya ukur.
contohnya seperti ini. Misal mobil kalian Avanza, ya. Kalian nggak mau ngukur, nggak mau repot, kemudian pakai di ketinggian 52 cm dan juga 47 cm. Hasilnya akan kacau. Ya, karena itu tidak sesuai dengan kondisi mobil kalian. Ya. Jadi untuk mendapatkan settingan yang tepat, memang harus dan wajib sekali kalian mengukur sendiri ya, berapa ketinggian sumber cahaya di mobil kalian. Kemudian buatkan garis bantu semacam ini. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa kalian pahami. Oke, garis bantu yang kiri dan yang kanan sudah jadi. Sebetulnya setelah ini kita bisa setting headlampnya. Tapi ada poin penting di sini yang perlu saya sampaikan. Yang mana ini bisa menentukan hasil output cahayanya apakah bisa maksimal, bisa presisi, atau justru nanti malah semakin kacau ya. Yang perlu diperhatikan adalah permukaan lantai ini harus rata ya, harus rata. Mulai dari ban belakang mobil sampai ban depan, sampai dasar lantai yang ada atau di bawah dinding ini yang saya tunjuk ini. Ini harus rata semua ya, tidak boleh permukaannya ini bergelombang ataupun tinggi sebelah ya. Jadi posisi mobil harus betul-betul dia sejajar ya, nggak terlalu menunduk ataupun nggak terlalu dongak. Nah, karena nanti akan mempengaruhi hasil akhir dari penyetingan headlamp ini ya. Dan mungkin Om itu yang kiri keramik, yang kanan bukan keramik, itu ada lonjakan tuh di situ. Enggak ya. Jadi ini flat juga, flat ya. Ini flat. Nggak ada lonjakan, nggak ada yang tinggi sebelah, tidak ada. Oke. Setelah ini kita lanjut untuk setting headlampnya. Oke. Sekarang saya coba nyalakan headlampnya. Saya yakin yang kalian pikirkan pertama kali adalah kenapa lampu yang kanan dan kiri itu bisa berbeda. Nah, kalau kalian ingat di awal tadi saya bilang bahwa penyetingan ini berlaku untuk segala macam unit mobil, segala macam jenis lampu, segala macam jenis bolamnya ya. Di sini akan saya simulasikan untuk headlamp yang sebelah kiri. Ini jenis headlampnya atau jenis lampunya ini adalah reflektor ya, reflektor dengan bola lampu halogen tipenya H4 ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ya, yang di sebelah kiri ini adalah jenis lampu atau jenis headlamp proyektor, atau yang banyak sekali kendaraan-kendaraan sekarang pakai model atau pakai teknologi proyektor ya. Dan untuk bolamnya saya gunakan HID ya, HID tipenya D2S kalau nggak salah, karena ini proyektor. Kebetulan saya mengadopsi copotannya punya Pajero Dakar, Pajero Dakar yang lama ya, bukan yang terbaru ini. Oke, sehingga hasil output cahayanya antara dua-duanya ini berbeda. Tapi poin yang paling penting di sini adalah saya ingin memberikan informasi bahwa ada dua yang perlu disetting ya di sini, yaitu cut off dan juga hotspot ya. Cut off dan juga hotspot. Atau hotspot ini bisa kita sebut juga center point ya, titik tengah. Oke, nah mungkin bingung ya hotspot itu seperti apa, kemudian cut off itu seperti apa. Di sini akan saya jelaskan ya yang namanya cut off.
cut off. Sebentar. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini ada garis lurus, jelas sekali ya untuk headlamp yang kanan. Ini ada garis lurus. Ya, ini adalah yang disebut dengan cut off. Ya. Kemudian hotspot. Apa yang disebut dengan hotspot? Hotspot itu adalah titik atau area di mana cahaya ini mengumpul. Ya, untuk proyektor ini memang memiliki kualitas pencahayaan yang luar biasa bagusnya. Ya, dan kalian bisa melihat hotspotnya dia luas sekali, lebar sekali. Ya. Nah, ini untuk headlamp yang sebelah kanan, dan untuk headlamp yang sebelah kiri, sebetulnya kalau kita lihat secara langsung, kalau di kamera agak glare ya, tidak terlalu terlihat jelas cut off-nya. Tapi kalau kita lihat secara langsung ya, ini ada. Kalian pasti bisa melihat adanya cut off di sini. Ya, adanya cut off. Memang tidak sejelas proyektor, tapi tetap saja kalau memang headlamp kalian ini disclaimer dulu ya. Kalau headlamp kalian original ya, saya bilang original, bukan produk-produk aftermarket atau produk-produk KW, pasti ada yang namanya cut off walaupun tidak sejelas proyektor. Walaupun agak sedikit kabur, ya pasti ada yang namanya cut off. Ini adalah cut off-nya. Memang di kamera tidak begitu terlihat jelas. Kemudian ada juga yang disebut dengan hotspot pada headlamp yang sebelah kiri ini. Memang untuk tipe reflektor, apalagi dengan bolam halogen, ini hotspotnya cukup sempit ya. Tidak terlalu lebar, hotspotnya cukup sedikit titik kumpul cahayanya. Ya, dan sepertinya ada yang kelewat, saya belum jelaskan center point-nya. Oke, kita dari yang kiri aja dulu. Kalau untuk headlamp tipe reflektor dengan bola lampu halogen ini, titik tengahnya kalau kita lihat di kamera itu tidak begitu jelas. Tapi kalau kita lihat secara langsung di dinding, sekali lagi ya, dari cut off ini dia ada sedikit naik di sini. Ya. Sekali lagi, dari cut off lurus, ini lurus ya. Kemudian sampai di sini dia akan sedikit naik seperti ini. Nah, titik di mana dari lurus ini naik, inilah titik tengahnya atau center point-nya. Ya. Jadi parameter atau acuan center point-nya dari yang barusan saya jelaskan. Oke, ini untuk tipe lampu reflektor dengan bolam halogen. Nah, kita akan lihat yang paling jelas, yang paling menarik. Ini pada headlamp tipe proyektor dengan bolam HID ataupun bolam LED sama ya. Kalau proyektor cut off-nya rata-rata memang terlihat sangat jelas. Ya. Nah, dari cut off ini kalian ada sedikit lekukan di sini, bisa melihat ya. Lurus, kemudian ada lekukan di sini, sekali lagi saya jelaskan. Nah, lekukan ini yang saya maksud dengan center point atau titik tengah. Ya, titik tengahnya jelas sekali kalau headlamp tipe proyektor seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke titik permasalahan. Ya. Kita evaluasi dulu bagaimana pencahayaan dari mobil saya ini. Ya, kita evaluasi untuk yang sebelah kiri ini sudah tepat. Ya, baik cut off maupun center point maupun hotspotnya sudah oke. Sudah sesuai. Ya. Namun untuk headlamp yang sebelah kanan ini ada yang aneh. Ya, kalian pasti tahu, ya. Cut off-nya dia terlalu ke bawah. Dan center point-nya dia terlalu ke kiri, ya. Kurang ke kanan. Oke, nah di sini kita akan menyeting supaya cut off dan center point-nya sesuai dengan garis bantu yang dari tadi sudah sibuk kita buat.
Karena headlamp yang sebelah kiri ini sudah sesuai, tidak ada masalah baik dari cut off maupun center point-nya. Jadi kita hanya perlu settings untuk headlamp yang kanan. Ya, dan sebelum kita eksekusi untuk menyetingnya, saya akan kasih tahu dulu sebelah mana yang bisa kita setting. Ya, mungkin kalian bisa ikuti atau bisa langsung ke unit kendaraan kalian masing-masing supaya bisa lebih dipahami. Ya, coba kalian cek. Pabrikan pasti sudah menyediakan yang namanya baut adjuster atau baut untuk menyeting. Ya, jumlahnya umumnya ada dua. Ya, yang satu untuk mengatur ketinggian, yang satu untuk mengatur arah cahayanya ke kanan ataupun ke kiri. Ya, dan untuk mengaturnya kita membutuhkan obeng dengan spek seperti ini. Yang jelas obengnya harus panjang dan kita gunakan yang mata plus. Ya, jangan mata yang minus. Seperti ini. Oke, langsung saja saya kasih lihat. Di sini ada R dan L, ya. Ada R dan L, right dan left. Ya, kanan dan kiri. Nah, ini simulasi saja dulu ya. Ini simulasi saja dulu. Nih. Untuk menyetingnya, kita akan putar seperti ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini simulasi saja terlebih dahulu. Untuk arahnya nanti bisa menyesuaikan. Apakah kita butuh ke kanan atau ke kiri. Apakah putarannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk kita atur cahayanya ke kanan ataupun ke kiri. Left, right. Ya. Dan ini enak sekali karena dia nongol seperti ini ya. Kita nggak perlu mencari, menyelinap di bawah. Nah, tapi untuk headlamp tertentu, bisa jadi posisinya dia menyelinap jauh di bawah. Seperti pada bagian yang satunya, ya. Ini dia. Ini kalau kalian bisa perhatikan, aduh, nggak kelihatan ya. Coba kita lihat dari sudut yang lain, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini bautnya ada di sini. Oke, kelihatan ya. Bautnya ada di sini. Dan kenapa saya rekomendasikan menggunakan obeng yang panjang? Ini adalah alasannya. Ya, karena obeng yang panjang ini dimaksudkan supaya bisa menjangkau baut setelan yang memang menyelinap jauh di bawah. Ya, nah, ini kita lihat di sini juga ada keterangan yang cukup jelas, U dan D, up, down. Ya, atas bawah. Kita bisa setting juga atas bawah ya. Dan arah atau putarannya ini bisa kita sesuaikan. Bila mana obeng kita putar searah jarum jam, itu headlampnya dia akan dongak atau akan naik sorotannya. Kemudian kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, artinya sorotannya dia akan turun. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dan sekarang saatnya saya akan lakukan, saya akan eksekusi, saya akan setting headlamp mobil saya ini. Oke, di sini saya akan atur untuk center point-nya terlebih dahulu. Oke, center point-nya kita sudah dapat, tinggal kita atur untuk cut off-nya.
ya. Ingat ya, cut off-nya kita atur sampai ke garis bantu yang kedua. Oke, sudah selesai. Dan jadi untuk penyetingannya seperti itu ya, mudah, simple sekali, tapi memang kita membutuhkan trik, membutuhkan rumus supaya hasilnya bisa presisi, hasilnya bisa maksimal, dan tentunya tidak berbahaya atau tidak membahayakan diri kita sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Penyetingannya sudah selesai ya, tinggal saya ingin sekali tunjukkan ke kalian bagaimana hasil dari penyetingan kali ini. Apakah betul presisi atau masih ada yang salah dari rumus yang saya berikan. Nah, tapi untuk video pengetesannya seperti biasa kan saya bagikan di konten berikutnya. Jadi buat yang belum subscribe, pastikan dukung channel ini, subscribe dulu ya. Dan di sebelah kanan saya ini ada Instagram, boleh di follow ya. Dan kita jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.